Gue sih masih akan baca terus ya manga ini, walaupun di chapter saat ini banyak yang bikin gue ngerasa aneh gitu. Kayak cara dia time travelnya itu kagak menarik banget ya. Cerita dimulai saat Haruka meminta tolong kepada Nihama untuk mencarikannya light novel di perpus sekolah. Nihama pun malu-malu saat Haruka berterima kasih. Lalu tiba-tiba Nihama terbangun dari mimpinya. Dia sekarang sudah bekerja di perusahaan yang sebenarnya dia merasa tersiksa untuk bekerja, namun dia tidak berani untuk berhenti. Nihama pun melihat kembali foto kelasnya, di mana di situ ada Haruka. Nihama merasa tambah depresi saat dia mengingat apa yang dilakukan oleh Haruka. Kehidupan Nihama sekarang bisa dibilang hancur banget, apalagi ibunya juga sudah meninggal karena ngurusin dia. Nihama pun teriak kalau dia pengen balik lagi ke masa-masa sekolah. Lalu tiba-tiba dadanya terasa sakit. Di saat itu dia sadar kesalahan fatal dalam hidupnya yang ada kaitannya dengan Haruka. Nihama pun pingsan. Saat dia terbangun dia sudah berada di kamar lamanya. Dan Nihama kembali jadi muda lagi. Nihama pun nangis melihat ibunya yang masih hidup. Lalu Nihama berangkat ke sekolah. Dia sadar dia balik ke masa lalu dan dia ingin membangun kehidupannya lagi agar tidak hancur seperti kehidupannya yang sebelumnya. Hal yang pasti buat dia tentu aja nanti dia nggak mau kerja di perusahaan itu lagi. Terus pas dia lagi mikir Haruka menyapanya. Nihama pun masih ingat Haruka dengan jelas. Nihama merasa cerita dia yang sebelumnya yang berakhir tragis bisa dia ulangi lagi dari awal. Nah, itu chapter 1 dari manga Inkiadata Ore no Seishun Ribenji Tenshi Sugiru Ano Kowa Ayumuri Laifu, atau yang dalam judul fan translationnya itu The Revenge of My Youth, My Real Life with a Girl Who Was Too Much of an Angel. Manga ini adaptasi dari light novel. Manga ini juga bisa dibilang baru, walaupun nggak baru-baru banget. Jadi manga ini mulai terbitnya itu akhir Oktober, dan sekarang pas gue buat video ini, yang diterjemahin baru ada 2 chapter aja. Oke, sekarang gue akan kasih impresi gue dari chapter 1 manga ini, dan mungkin ada sedikit impresi gue dari chapter 2-nya juga. Jadi tadi kan Shinihama bilang kalau dia ngerasa tambah depresi saat dia ingat apa yang dilakukan oleh Haruka. Jadi hal yang dilakuin sama Haruka itu adalah bunuh diri ya. Gue juga bingung sih informasi yang ngebuat biar pembaca tahu ceritanya bakal mengarah kemana malah kagak ditampilin di chapter 1. Iya, jadi informasi itu adanya di chapter 2. Jadi di chapter 2 dikasih tahu Haruka saking suksesnya dia kerja di perusahaan top, tapi di situ dia dibully sama teman-teman kerjanya yang iri sama dia. Semakin lama Haruka makin depresi dan akhirnya dia bunuh diri. Ini diberitain dan Nihama pas ngeliat berita ini tentu aja ngerasa depresi. Kalau gue pribadi sih, walaupun gak usah semua informasi itu dimasukin di chapter 1, tapi bagian Haruka bunuh dirinya sih harusnya dimasukin ya. Untung aja pas gue mulai baca udah langsung ada 2 chapter. Jadi sekarang gue udah tahu juga Shinihama mau ngapain di cerita ini. Motivasi dan kekuatannya dia apa gitu, udah jelas. Jadi bisa dibilang Shinihama mau nyelamatin Haruka. Dan karena sekarang ini walaupun tubuhnya Nihama ini tubuh anak SMA, tapi mental dan pikirannya itu udah mental dan pikiran orang dewasa ya. Jadi ya dia memakai cara orang dewasa untuk nyelesain segala masalah. Bisa dari obrolan atau tindakan. Kalau pas gue baca baru ada 1 chapter doang sih mungkin gue malah nggak tertarik ya. Tapi karena pas gue mulai baca udah ada 2 chapter dan ceritanya jelas arahnya kemana, gue jadi lumayan tertarik ya. Yang bikin gue tertarik sebenarnya karena gue ngerasa kayaknya yang dirasain Nihama ke Haruka itu bukan perasaan cinta ya. Gue juga sebenarnya masih nggak yakin juga sih sama omongan gue ini. Tapi gue ngerasa Nihama lebih ke kagum dan pengen Haruka menikmati kehidupan yang lebih baik aja gitu. Jadi gue nggak kaget dan malah sedikit berekspektasi ya kalau akhirnya mereka nggak pacaran tapi ya kehidupan mereka berdua sama-sama jadi lebih baik gitu. Gue sih masih akan baca terus ya manga ini, walaupun di chapter saat ini banyak yang bikin gue ngerasa aneh gitu. Kayak cara dia time travelnya itu kagak menarik banget ya. Oke, jadi gue mau ngasih tahu kalau gue penggemar berat sama cerita yang ada unsur time travelnya. Jadi gue selalu tertarik sama hal-hal yang berbau time travel. Tapi di manga ini cuma modal teriak doang bisa time travel ya. Nggak menarik aja gitu. Tapi sih ada kemungkinan juga ini semua cuma mimpi dia aja, walaupun kemungkinannya kecil. Kalau dari desain karakternya sih biasa aja ya, tapi gambarnya secara keseluruhan lumayan sih kalau kata gue. Gambarnya masih bisa dinikmatin gitu. Pas gue buat video ini, manga ini udah ada terjemahannya ya. Bahasa Inggris dan Indonesia udah ada. Dan sama-sama baru ada 2 chapter aja. Gue bacanya itu di Manga Dex. Di situ ada yang bahasa Inggris dan udah ada juga yang upload bahasa Indonesianya ya. Segitu aja dari gue untuk First Read in Kiadata Oreno Seishun Ribenji Tenshi Sugiru Ano Kowa Ayumu Real-Life. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe, kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih udah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!